Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Dan Abdul wa Rasuluh. Puji syukur kita hadapkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam acara Munas kelima Adeksi di Kota Mataram ini, dan sekaligus seminar nasional terkait dengan respon daerah Omnibus Law untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menko Perekonomian, karena pada saat yang sama ditugaskan Bapak Presiden ada acara yang harus diwakili di luar kota, sehingga hari ini kami diminta mewakili Pak Menko untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden hadir di acara Munas kelima Adeksi ini. Sebelum menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja, saya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susiwiono. Saya ditugaskan selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini kami diminta mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait bersama teman-teman kami dari 31 kementerian lembaga dan juga dengan beberapa stakeholder lain yang terkait. Bapak-Ibu sekalian, mengingat waktunya 40 sampai dengan 50 menit, barangkali pertama kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan secara utuh, secara lengkap konsepsi dan substansi Omnibus Law ini seperti apa. Kemudian nanti kami lengkapi dengan tambahan beberapa isu-isu, poin-poin isu strategis yang ada di situ. Kemudian nanti beberapa hal yang terkait dengan isu-isu di pemerintahan daerah juga akan kami jelaskan di kesempatan ini. Nah, pasti tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan isu dan hal-hal yang sifatnya teknis. Karena itu kami sudah menyiapkan poin-poin penjelasan, nanti kami serahkan ke panitia untuk menjadi bahan diskusi dan bahan pembahasan kalau nanti dibutuhkan. Nah, selain itu Bapak-Ibu sekalian, pertama kami selaku mewakili Pak Menko Perekonomian selaku penanggung jawab di dalam penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Adeksi, karena pada Munas yang pasti acara sangat penting ini, pertama teman-teman pimpinan Adeksi mengambil tema terkait dengan Omnibus Law untuk percepatan ekonomi kita. Saya kira ini kami mengapresiasi luar biasa pada saat acara sepenting ini Bapak-Ibu sekalian menjadikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini menjadi tema utama.
Dan saya kira sejalan dengan ini, kami mencoba untuk menyampaikan penjelasan secara lengkap mengenai substansi RUU Cipta Kerja ini. Minggu yang lalu kami diundang teman-teman APEKSI, Bu Wali Kota Tangsel kemarin dengan seluruh wali kota di Jakarta mengundang kami. Alhamdulillah hari ini kami bisa menjelaskan ke seluruh pimpinan dan anggota Dewan Kota seluruh Indonesia. Kemudian juga teman-teman APKASI dan ATKASI juga sedang kami jadwalkan di awal minggu depan. Jadi saya kira kami sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami betul-betul pengen menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota ADEKSI seluruh Indonesia. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa membantu kami untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat di daerah Bapak Ibu sekalian. Karena itu, walaupun hari ini nanti mungkin momennya cukup sangat singkat karena waktu yang diberikan, setelah ini kami akan meminta kepada pimpinan ADEKSI untuk membentuk semacam tim kecil seperti APEKSI atau menugaskan beberapa orang yang nanti akan kami undang untuk membahas lebih detail mengenai substansi dari RUU Cipta Kerja ini. Selain itu kami juga akan menitipkan nanti kepada pimpinan atau sekretariat ADEKSI semua bahan yang terkait dengan penjelasan RUU Cipta Kerja ini. Bukan hanya RUU dan naskah akademisnya aja. Nanti kami akan titipkan mulai bahan paparan slide-nya, kemudian narasi penjelasan, termasuk info-info grafis, video, meme, dan lain sebagainya. Karena itu kami berharap kesempatan ini kami, walaupun singkat, kami akan sampaikan pokok-pokoknya, tapi kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian bersama asosiasi pemerintah daerah dan dewan yang lain. Dan kami mohon nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa seperti asosiasi yang lain nanti membantu mengkomunikasikan RUU Cipta Kerja ini ke seluruh masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali kami langsung mengawali penjelasan kami. Next, berikutnya. Mungkin cukup panjang, namun nanti beberapa akan kami potong-potong. Kesempatan ini sangat penting untuk menjelaskan konteks secara utuh. RUU Cipta Kerja itu sebenarnya kemana arahnya? Kalau masalah teknis pasal-pasalnya, pertama nanti silahkan bisa dibaca RUU-nya, dan kami masih akan mengundang secara khusus. Nanti tim yang ditugaskan oleh ADEKSI akan diskusi lebih detail dengan kami. Dan kami juga akan siapkan paparan-paparannya. Karena itu kami nanti lebih fokus menjelaskan mengenai hal-hal yang dalam konteks besar sebenarnya bagaimana memahami RUU Cipta Kerja ini. Seperti kita ketahui, respon masyarakat sangat beragam. Mulai yang sangat negatif sampai yang sangat mendukung ini semuanya. Kami memahami, menyadari respon yang beragam ini menjadi tantangan utama kita untuk lebih menjelaskan kembali ke seluruh komponen masyarakat. Karena itu saya akan menjelaskan yang terkait dengan konteks besarnya, kemudian nanti beberapa isu-isu yang ada di publik, terutama yang terkait dengan masalah di Pemda, kami akan jelaskan. Tapi kalau nanti ada kebutuhan teman-teman sekalian membutuhkan informasi yang lebih detail, kami akan meminta panitia untuk menyiapkan kontak dengan kami. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Kami akan langsung ke pengantar dulu, next. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas walaupun agak kecil tulisannya. Sebenarnya kenapa kita membutuhkan Omnibus Law menyusun RUU Cipta Kerja sekarang ini? Nah, sebenarnya konteks penyusunan RUU Cipta Kerja ini adalah untuk menuju jangka panjang kita di visi Indonesia 2045, di mana Bapak Presiden telah menargetkan kita ingin menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Dan ini bukan angan-angan yang muluk-muluk, karena semua angka-angka kita insya Allah akan bisa mengejar ke 5 kekuatan ekonomi dunia. Dengan ukuran-ukuran ini, kita sudah punya target dan rencana jangka panjang. Kita mulai tahun 2036, nanti ada keluar dari jebakan middle income trap, nanti akan mengarah ke ranking 4 dunia ekonomi kita. Nanti kami jelaskan indikator makroekonominya apa saja dan kenapa kita yakin akan bisa menjadi negara terbesar keempat di dunia. Nah, untuk mengejar visi besar ini yang oleh Bapak Presiden kemarin ditegaskan kembali di dalam RPJMN 2024, maka kita harus melakukan yang namanya transformasi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, transformasi ekonomi ini adalah perubahan yang mendasar dengan melakukan reformasi struktural dan rekonfigurasi perekonomian kita.
kalau kita lihat dalam sejarah negara kita, Pak Menko, Bu Menkeu, para menteri sering menyebut Indonesia sudah pernah mengalami 2 kali transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi maksudnya adalah merubah secara total struktur ekonomi kita. Nah, dua-duanya ini selalu diawali dengan krisis politik dan krisis ekonomi. Transformasi ekonomi yang pertama terjadi pada saat kita mau masuk era Orde Baru, tahun 67. Waktu itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, kemudian selalu ada intervensi asing. Kalau Bapak Ibu ingat, waktu itu ada IGGI, ada tekanan dari asing. Maka tahun 67 itu muncul sekian banyak undang-undang baru. Salah satunya adalah undang-undang PMA. Sehingga masuklah Freeport, kemudian investor-investor asing mulai tahun 67. Dan dari struktur ekonomi yang terpimpin dirubah menjadi yang lebih terbuka. Itu transformasi ekonomi yang pertama. Yang kedua, transformasi ekonomi yang kedua adalah pada saat kita mau masuk ke era reformasi. Tahun 98-99, Bapak sekalian ingat ada krisis politik, ada krisis ekonomi pada saat itu, krisis finansial global, dan ada IMF yang masuk di sana, ada intervensi asing. Sejak tahun 99 itulah muncul berbagai macam undang-undang baru, mulai undang-undang kebebasan pers, persaingan usaha, undang-undang KPK, BI, kemudian lalu lintas devisa, sampai undang-undang terobosan yang intinya merubah, memperbaiki struktur ekonomi kita. Sehingga di transformasi ekonomi ke-1 dan ke-2 itu dua-duanya selalu ada krisis politik, krisis ekonomi, dan tekanan asing. Nah, sekarang kita masuk ke era transformasi ekonomi yang ketiga. Pak Ketua, kami mohon izin mulai dulu, Pak Armuji. Kami mohon, karena waktu jadi kami kejar, jadi mohon izin. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep besar Omnibus Law itu tidak dalam jangka pendek ini. Kita ingin menuju Indonesia Emas di 2045 yang betul-betul kita akan wujudkan, kita kejar di sana. Nah, dengan seperti ini tadi, sekarang momentumnya era transformasi ekonomi ketiga. Tidak ada krisis politik, tidak ada krisis ekonomi, mudah-mudahan tidak ada tekanan asing, tapi Bapak Presiden pengen mendedikasikan masa 20-24 ini untuk mempersiapkan menuju Indonesia 2045 menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini konteksnya supaya dipahami, tidak berpikir hanya untuk besok, ini untuk jangka panjang. Nanti ada cerita mengenai bonus demografi, cerita mengenai middle income trap, mungkin secara ekonomi ini sangat penting dua cerita ini. Jadi yang dimaksud bonus demografi itu mulai tahun-tahun 2020 sampai 2035 itu nanti akan siklusnya akan kita alami bahwa negara kita mengalami bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak daripada non produktif. Ini yang dianggap bonus untuk perekonomian. Namun nanti akan kita lihat, beberapa koran sering menulis jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi 2020 sampai 2035. Kenapa ini kami ingatkan dari awal? Nanti mari kami tunjukkan angka-angkanya betapa ekonomi kita mengalami bonus demografi tapi berpotensi nanti untuk bisa memperburuk situasi kita. Nah, ini kira-kira beberapa pengantar. Next berikutnya. Mungkin ini terlalu kecil, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan dari berbagai permasalahan yang ada, ini uraian-uraian masalahnya, kemudian ada upaya-upaya perbaikan. Nah, upaya perbaikan ini kalau kita kerjakan sektoral, per isu dan sebagainya, ini nggak akan selesai. Dan kita ketinggalan dari negara lain. Nanti kami tunjukkan angka-angkanya, betapa kita sudah reform, tapi negara lain lebih cepat perubahannya. Nah, dari masalah-masalah ini, mulai masalah tadi disampaikan hiperregulasi, daya saing kita yang stuck di posisi 73 kemarin, kemudian investasi kita, nanti kami tunjukkan angka-angkanya. Masalah angkatan kerja ini yang sangat penting, nanti akan kami tunjukkan angkanya. Kemudian bagaimana perizinan berusaha, kemudahan berusaha, kepastian usaha, UKM-KM koperasi dan kepastian hukum. Masalah-masalah ini kalau kita selesaikan satu persatu dan secara parsial, ini kita tidak akan selesai dalam jangka waktu menengah ini. Karena itu perlu terobosan, sehingga kita ingin melakukan reformasi regulasi, efisiensi birokrasi,
dan sekaligus peningkatan SDM kita untuk tadi yang kami sampaikan, melakukan transformasi ekonomi. Ujung-ujungnya ini semuanya nanti adalah untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan investasi, dan meningkatkan kemudahan berusaha. Ini yang kita garap, yang ujung-ujungnya akan mendorong perekonomian kita menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia. Nah, masalah-masalah inilah yang mencerminkan maka struktur RUU Cipta Kerja itu kira-kira seperti ini. Jadi supaya tidak disalahpahami, karena mohon maaf yang muncul di media isu tenaga kerja, yang muncul media isu mengenai lingkungan. Mari kita lihat struktur RUU Cipta Kerja ini karena tujuan besarnya seperti ini. Kira-kira 80-an pasal dari 163 pasal yang substansi, kalau totalnya ada 174 pasal, ini semuanya membahas masalah perizinan berusaha, sektor-sektor semuanya. Masalah perizinan terkait dengan lahan, masalah investasi pemerintah, UMKM, dan kemudahan usaha. Hampir 87% hanya membahas ini. Karena itu jangan ini direduksi misalkan hanya terkait dengan isu ketenagakerjaan. Itu hanya satu dari 79 undang-undang yang kita bahas bersama-sama di RUU ini. Sehingga yang ingin kami sampaikan, dari kebutuhan menyelesaikan berbagai masalah negara kita ini, maka struktur RUU Cipta Kerja itu kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau bicara pasal-pasal ketenagakerjaan, ya hanya 5 pasal dari 174. Kalau bicara hal-hal yang lain, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini supaya memberi gambaran, sebenarnya yang ingin kita jangkau adalah bagaimana kita menyelesaikan berbagai permasalahan negara kita, baik masalah-masalah ekonomi, secara langsung mau tidak langsung nanti berpengaruh kepada hal-hal sosial kemasyarakatan kita. Ini kira-kira untuk mewujudkan Indonesia maju, kita mengawali. Jadi transformasi ekonomi yang 2020 sampai 2024 tadi, kita awali dengan Omnibus Law 2 RUU. Yang satu adalah RUU Cipta Kerja, yang kedua adalah RUU Perpajakan untuk memberikan insentif fiskal bagi dunia usaha. Nah, namanya RUU Cipta Kerja, kami sering ditanya, tadinya Omnibus Law-nya prosesnya adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Omnibus Law hanya satu metode, satu cara untuk melakukan reformasi regulasi tadi. Nah, pada saat kita mau menyusun RUU, teman-teman di Kemenkumham, ada Prof. Beni di sini, Kepala BPHN, yang melakukan legal drafting, maka RUU-nya menjadi RUU Cipta Kerja. Kalau di semua negara maju, kita mengenal ada namanya Job Creation Act di sana, jadi Cipta Kerja. Ini kira-kira RUU Cipta Kerja. Berikutnya, kami percepat berikutnya. Ini mungkin angka-angkanya kecil, namun kami ingin menyampaikan pokok-pokoknya. Kenapa RUU Cipta Kerja itu penting dan harus sekarang? Tadi sudah kami jelaskan berbagai permasalahan yang dialami negara kita. Kami langsung ambil contoh-contoh beberapa hal. Di luar ini masih banyak sekali penjelasan yang pada intinya ini sangat penting untuk ekonomi ke depan kalau kita mau menjadi negara maju. Pertama adalah terkait dengan target pertumbuhan ekonomi kita yang ini sangat tinggi, 5,7 sampai 6,0%. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini kami dengan para menteri ekonomi sedang menyiapkan stimulus fiskal jilid kedua untuk dampak corona. Kita menyebutnya COVID-19. Kita awalnya memang masih berharap siklusnya COVID-19 ini bisa segera selesai. Namun hari ini yang terjadi, nanti angka-angkanya kita jelaskan betapa penyebarannya jauh lebih berbahaya daripada SARS tahun 2003 yang lalu. Di Cina siklusnya mulai turun, tapi di luar Cina. Hari ini tadi pagi kita mendengar Menteri Kesehatan Inggris pun terkena virus corona. Wakil Presiden Iran, Wakil Menteri Kesehatan Iran, bahkan Menteri Kesehatan UK, Inggris sendiri tadi pagi confirm. Dengan kasusnya lebih dari 111.000, maka kami dari sisi ekonomi betul-betul menghitung ulang. Hari ini sore nanti kami kembali dari sini dengan para Menteri Ekonomi akan memutuskan stimulus fiskal termasuk untuk daerah. Kalau Bapak-Bapak dengar di pengumuman 2 minggu yang lalu, kita ingin melakukan penghapusan pajak hotel dan restoran diganti dengan dana dari pusat. Jadi diganti dengan subsidi dari pusat kira-kira 3,3 triliun. Waktu itu teman-teman Pemda banyak yang merespon, wah kalau dihapus pajak hotel dan restoran menghilangkan PAD. Dihapus tapi diganti dengan subsidi dari pusat. Nah, kemarin
stimulusnya sekitar 10,3 triliun. Masih sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Kemarin Amerika mengeluarkan 8,3 miliar dolar atau di atas 100 triliun rata-rata. Nah, ini yang sedang kami kaji betul. Intinya apa? Ekonomi kita itu sekarang sangat rentan dengan kejadian di tingkat global. Karena itu, kalau istilah ekonominya harus ada set off ini. Kalau ada kejadian wabah, kejadian guncangan ekonomi, hari Senin kemarin Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba semua bursa jatuh. Gara-gara harga minyak jatuh karena ribut antara Arab Saudi dengan Rusia. Bapak Ibu bayangkan hari Senin kemarin harga minyak tinggal 30 dolar per barel. Itu lebih mahal harga makanan KFC yang besar kalau kita beli di negara lain. Kita nggak bayangin harga minyak bisa jatuh sampai 30 dolar per barel. Goncang semua bursa. Negara kita sebenarnya relatif lumayan tahan ekonominya. Kenapa Indonesia lebih tahan dibandingkan ekonomi negara lain? Karena ketergantungan kita ke ekonomi global tidak sebesar negara lain. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kita, PDB kita, produk domestik bruto kita, itu 56% konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Nah, porsi ini yang terbesar. Karena itu cipta kerja ini nanti sebenarnya arahnya ke sana. Bagaimana memperbesar daya beli dan memperbesar konsumsi. Nah, mari kita lihat angka-angkanya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kami percepat. Kenapa negara perlu mendorong penciptaan lapangan kerja? Bapak Ibu sekalian, di luar yang beredar isu apapun, kita pantas untuk khawatir mengenai masalah potret angkatan kerja kita. Mari kita lihat tahun 2019. Angkatan kerja kita 2019 itu pertama jumlah pengangguran. Pengangguran yang betul-betul tidak punya pekerjaan itu 7,05 juta. Kemudian angkatan kerja baru itu 2,24 juta. Sehingga di negara kita yang sama sekali nggak punya pekerjaan itu 9,3 juta. Itu masih ditambah dengan ada yang namanya setengah pengangguran. Itu ada 18, sekian juta dan bekerja tidak penuh waktu. Itu juga 24 juta. Totalnya ada 45,8 juta penduduk di negara kita yang tidak bekerja atau bekerja setengah pengangguran dan tidak penuh waktu. Bayangkan angka 45 juta. Sehingga negara perlu hadir untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Mari kita hitung-hitungan angka. Teman-teman, barangkali saudara-saudara kita, para serikat buruh, mungkin anggotanya dengan sekian banyak 17 konfederasi ininya, teman-teman mewakili kira-kira 3,2 juta. 45 juta itu nggak bisa menyuarakan, nggak bisa demo, nggak bisa menyuarakan, mengusulkan untuk mempercepat pekerjaan mereka. Jadi mari kita bayangkan ada angka 45 juta yang benar-benar nggak punya pekerjaan 9,29 juta. Dan ini membebani ekonomi, makanya cerita bonus demografi tadi, kalau yang 45 ini nggak kita carikan pekerjaan, itu menjadi bencana demografi. Karena yang usia produktif harusnya mendorong perekonomian menjadi beban perekonomian. Ini sebenarnya angka paling penting yang harus kita jadikan dasar berpikir untuk mendorong ekonomi kita ke depan. Lah pertanyaannya, setiap tahun berapa lapangan kerja yang bisa diciptakan? Angka yang pasti kita masih perdebatkan, tapi kurang lebih angkatan kerja baru yang diciptakan itu hanya 2 juta lapangan kerja per tahun. Padahal yang 100% nggak kerja aja ada 9,29 juta. Sehingga setiap tahun akan akumulasi bertambah. Betul-betul angkanya akan akumulasi. Nah, ini kira-kira yang mendorong pemerintah benar-benar ngotot ingin menggolkan RUU Cipta Kerja ini, yang tujuannya nanti endingnya adalah, ultimate goalnya adalah penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja bukan berarti hanya masalah undang-undang tenaga kerjaan. Untuk bisa menciptakan lapangan kerja itu seluruh sektor dan subsektor yang ada 29 bidang di sana, kita keroyok bareng-bareng dengan peta yang seperti tadi kami jelaskan di atas. Nah, saya mungkin karena waktu tidak menjelaskan yang lain, ini sebenarnya angkanya penting sekali. Bagaimana potret angkatan kerja kita, bagaimana survei semua lembaga internasional, terakhir JETRO kemarin menyampaikan bahwa masalah kenaikan upah, masalah ketenaga kerjaan itu bagi investor asing yang paling bermasalah adalah di Indonesia, 84%.
Di sisi yang lain, produktivitas tenaga kerja terendah di seluruh negara yang disurvei oleh Jetro itu adalah di Indonesia. Hanya 24%, padahal Filipina pun 70%. Jadi sangat ironis, permasalahannya luar biasa menjadi kendala dengan upah yang tinggi sekali, kemudian produktivitasnya terendah di seluruh negara yang disurvei oleh Jetro. Izin ya, waktu Pak. tersisa 5 menit. Baik, saya kira ini angka-angka, kami langsung aja ke isu-isu yang terkait dengan Pemda. Next. Ini mungkin nanti kalau ada waktu kami siapkan terus. Mungkin ini nanti bisa dipahami terus. Next. Lagi, satu lagi. Terus, struktur. Terus. Nah, isu-isu yang terkait dengan Pemda. Ada beberapa yang mungkin perlu kami highlight. Pertama, yang terkait dengan NSPK. Yang terkait dengan Pemda, terutama Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang 30, itu ada di sekitar pasal 162 sampai 167. Nah, di situ nanti kita bisa baca, isunya adalah apa betul akan mengambil alih kewenangan pemerintah daerah. Jawabannya tidak betul. Yang diambil alih adalah kewenangan oleh pemerintah pusat dalam rangka menetapkan NSPK. Artinya hanya terkait dengan perizinan. Kenapa ini penting? Karena seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak Armuji tadi, di beberapa daerah bisa regulasinya beda, bisa tumpang tindih. Kita ambil tarik ke pusat itu. Kita memakai dasar pasal 4 UUD 45, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Kita ambil alih ke pusat dalam konteks pengaturan supaya standar perizinannya. Karena itu NSPK yang dulu ditetapkan oleh para menteri, yang sampai hari ini nggak jadi-jadi, padahal amanatnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu 2 tahun setelah itu harus ada PP. Ini kita tarik ke pusat. Pemerintah pusat menetapkan NSPK, standar normanya supaya seragam. Kewenangan tetap kembali ke daerah. Pelaksanaan perizinan tetap ada di daerah. Nah, kemudian NSPK ini kita sesuaikan dengan international best practice. Makanya ada konsep namanya risk based approach. Perizinan berdasarkan risiko. Itu praktek di semua negara. Kemudian nanti ditelurkan dengan PP. Jadi supaya kuat, norma standar semuanya tetapkan PP. Nah, ini yang nanti menjadi dasar pelaksanaan perizinan perusahaan. Kewenangan perizinan perusahaannya tetap dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga di pusat dan oleh pemerintah daerah kalau itu di daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ada pemerintahan konkuren di sana dan sebagainya. Jadi ini isu yang pertama. Berikutnya. Nah, kita bicara izin lingkungan. Bapak-Ibu sekalian, kami dipertanyakan semuanya dianggap tidak concern dengan masalah lingkungan. Bahkan gara-gara isu ini Bapak-Ibu sekalian, hampir semua lembaga asing besar di dunia memaksa kami untuk ikut masuk membahas ini. Itu yang isu dibesarkan di mana-mana. Saya nggak sebut badannya, lembaganya, Bapak-Ibu sekalian pasti bisa mengira-ngira. Semuanya mencoba karena menganggap konsep ini mengabaikan lingkungan. Mari kita lihat mengabaikannya di mana. Dan kita bisa jelaskan sehingga kita tetap bertahan sampai hari ini tidak ada tekanan asing masuk apapun, apalagi menggunakan isu lingkungan. Pertama, perizinan lingkungan ini tidak pernah dihapuskan. Perizinan lingkungan baik dalam bentuk AMDAL, ANDALALIN, UKL, UPL semuanya tetap ada. Hanya prosesnya yang nanti kita atur menggunakan sistem risk based approach tadi, berbasis risiko. Nah, prosesnya tetap akan ada dan nanti akan kita integrasikan dengan perizinan usaha yang sudah ada di pusat dengan OSS dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada yang melanggar izin lingkungan, sekarang ini karena sendiri-sendiri izin lingkungan sendiri, izin usaha sendiri, melanggar izin lingkungan, izin usahanya nggak mati. Nanti sistemnya ada di satu. Nah, terkait dengan ini semuanya, kita ingin melakukan terobosan-terobosan yang intinya adalah percepatan izin lingkungan ini. Bapak-Ibu sekalian, harus jujur kita akui, AMDAL, IMB untuk proyek-proyek besar sering menjadi kendala. Kami tahun lalu menerima sekian banyak surat investor yang udah komit sekian triliun balik lagi pulang ke negaranya karena 2-3 tahun nggak keluar AMDAL-nya dan lain sebagainya. Sehingga kita tata ulang NSPK-nya dan sebagainya. Sehingga saya ingin menegaskan tidak betul RUU Cipta Kerja menghapus izin lingkungan. Jangan sampai terprovokasi nanti digunakan asing hanya menggunakan isu ini untuk masuk ikut membahas RUU Cipta Kerja ini. Terus IMB konsepnya sama. Kita tidak pernah menghapuskan yang namanya IMB, tapi proses perizinannya yang kita percepat, yang mendasarkan ke berbasis risiko tadi.
kita gunakan standar, ada prototipe dan lain sebagainya, termasuk urusan SLF dan nanti ada profesional ahli yang bersertifikat. Kita ingin mengadopsi berbagai praktek IMB di negara lain, supaya ini memudahkan masyarakat. Kalau hanya membangun rumah sederhana yang ini, ikuti standar aja, nggak perlu panjang ngurus IMB. Tapi kalau untuk bangunan yang memang berisiko, kita perketat, kita awasi teknisnya, kita uji satu persatu IMB-nya. Konsepnya ini sebenarnya. Jadi saya ingin menegaskan kembali, tidak ada penghapusan AMDAL dan IMB. Yang ada kita atur ulang prosesnya, kita percepat. Next, berikutnya. Yang ketiga terkait dengan PDRD. Kita diskusi panjang, kemarin teman-teman dari Apexi juga menanyakan, apakah betul ini akan menghapus dan mengurangi PAD? Kita tidak pernah menghapus objek pajaknya, sehingga kalau objek pajak itu kena pendapatan daerah, tetap akan kena. Yang kita ini adalah prosesnya yang kita integrasikan secara elektronik. Jadi kalau objek pajak itu kena PAD atau objek pendapatan asli daerah, ya tetap kena. Tidak ada menghapuskan di RUU Cipta Kerja ini. Yang kita lakukan adalah kita bikin sistem elektroniknya, kita integrasikan. Justru kalau nanti masing-masing daerah punya database lengkap mengenai wajib pajak di sana, mestinya PAD-nya malah akan meningkat. Ini ya kira-kira yang terkait dengan PDRD. Next. Mohon maaf, waktu telah habis, Bapak. Baik, saya kira yang terakhir terkait dengan Perda, ini yang perlu dukungan dari teman-teman Adeksi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden sudah memerintahkan proses pembahasan RUU di parlemen nanti paralel dengan peraturan pelaksanaan. Sehingga pada saat yang sama kami juga sedang menyiapkan dengan Prof. Beni dan teman-teman dari Kumham, mulai dari PP-nya, Perpresnya. Nah sekarang Perdanya, beberapa Perda pasti perlu disesuaikan. Karena itu mohon bantuan para pimpinan dan anggota Adeksi. Teman-teman di Ditjen Oda kemarin sudah menyampaikan ke kami, data awal kira-kira ada 273 Perda yang perlu disesuaikan. Nah ini nanti akan kami bahas dengan Adeksi dan Apexi. Mari kita sama-sama bahas, kita kerjakan sama-sama. Jadi bukan hanya sosialisasi muatan substansi draft dari Perda maupun PP. Mari kita desain sama-sama supaya sejalan dengan RUU Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian, karena masalah waktu, mungkin untuk yang lebih detail kami menyiapkan paparannya. Pak Ketua, mungkin kami menyampaikan amanah dari Pak Menko. Pertama, kami terima kasih momen kesempatan ini luar biasa. Di tengah Munas, teman-teman membahas topik yang sangat berkaitan dengan tugas kami. Yang kedua, karena kesempatannya singkat, kami mohon mungkin seperti dengan Apexi, kemudian Apkasi dan Adkasi, Pak, mohon nanti Pak Ketua menugaskan tim untuk bisa duduk bersama dengan kami. Dan yang paling penting, Pak Menko menyampaikan mohon bantuan teman-teman Adeksi untuk menyampaikan komunikasi ke publik. Bahan kami siapkan semuanya, paparan, infografis, meme, apapun namanya. Sekali lagi kami mohon bantuan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Adeksi, dan kami akan menyiapkan semua materi bahan untuk itu. Kurang lebihnya, kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa mendorong RUU Cipta Kerja ini bisa bermanfaat positif untuk mendorong perekonomian kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Terima kasih Bapak Suswijono SME, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan mendengarkan pengarahan Menkumham Republik Indonesia, konsep Omnibus Law sebagai terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kami hormati, Profesor Dr. HR Beni Rianto SHM Hum, disilakan. Waktu 40 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Ketua Adeksi beserta pengurus. Yang saya hormati, di sini hadir rekan-rekan saya para ketua, wakil ketua DPRD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Yang saya hormati, ini
Mohon maaf harus saya sebut paling awal, beliau adalah Sekretaris Menko Perekonomian, Bapak Dr. Susiwiono, terima kasih. Kemudian yang saya hormati, hadir pula di sini Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta yang saya hormati seluruh teman-teman anggota Dewan DPRD Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia. Mohon panitia bisa menampilkan PPT dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, sambil menunggu panitia mempersiapkan PPT, Bapak Ibu sekalian, marilah kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi siang hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, diberi kekuatan, bisa bersama-sama menjalin silaturahmi dalam rangka pertemuan ADEXI di Nusa Tenggara Barat dengan lancar, aman, dan insya Allah dan alhamdulillah semuanya sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dan Bapak Sesmenko sudah berbagi materi terkait dengan substansi Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja. Itu sudah dijelaskan secara detail oleh Bapak Sesmenko. Kami dari Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian terkait proses legislasi dari lahirnya Omnibus Law ini. Mohon maaf, Mas Ketut Kepala Biro, bisa dibantu? Ini PPT-nya kok enggak keluar. Ada kendala teknis. Perlu saya kirim ulang materinya? Mohon 1 menit ya, saya kirim ulang. Ya, Pak Ketut, saya kirim ulang, coba diteruskan ke panitia. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu sebenarnya yang namanya Omnibus Law atau Omnibus Law. Omnibus Law adalah merupakan suatu metode. Ya, saya ulangi bahwa Omnibus Law itu adalah merupakan suatu metode di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang namanya Omnibus Law ini bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan, namun hanya merupakan metode saja. Jadi metode di dalam menyusun peraturan perundang-undangan berdasarkan Omnibus Law ini adalah menggunakan pendekatan simplifikasi regulasi atau penyederhanaan regulasi. Jadi teman-teman sekalian, bahwa barangkali sampai saat ini Omnibus Law itu masih terdengar asing buat teman-teman sekalian. Itu adalah hal yang wajar. Mengapa saya katakan hal yang wajar? Karena konsep Omnibus Law itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari sistem hukum yang dikenal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian,
sistem hukum yang selama ini kita pakai dan kita gunakan adalah sistem hukum yang dikenal dengan civil law system. Sistem hukum sivil ini atau civil law system itu adalah sistem hukum sebagai konsekuensi Indonesia dulunya dijajah Belanda. Oleh karena itu, civil law system ini adalah merupakan sistem hukum yang dianut oleh Belanda. Sedangkan istilah Omnibus Law tadi adalah sistem hukum yang digunakan di dalam sistem hukum common law atau common law system. Dengan kata lain sering disebut dengan sistem hukum Inggris Amerika atau Anglo-Saxon. Lah Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mengapa sistem hukum common law itu kita adopsi untuk kita gunakan? Karena sistem hukum common law ini ada beberapa hal yang menguntungkan apabila kita adopsi atau kita ambil. Kita mengadopsi sistem hukum common law itu bukan Omnibus Law yang pertama. Namun sebelum Omnibus Law, kita sebenarnya pernah mengadopsi beberapa hal terkait sistem hukum yang populer di common law. Antara lain, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar, apalagi yang dulu kuliahnya di Fakultas Hukum, di dalam dunia peradilan dikenal yang namanya dissenting opinion. Dissenting opinion itu adalah pendapat hukum dari hakim yang berbeda dari mayoritas hakim yang mengadili. Kalau sebelum dissenting opinion itu kita adopsi, dulu kita tidak pernah kenal yang namanya pendapat hakim yang berbeda. Semua putusan hakim, pertimbangan hukumnya cuma satu. Tapi dengan dissenting opinion itu kita adopsi, maka hakim anggota yang pendapatnya beda bisa dimunculkan dalam putusan. Ini kan lebih mencerminkan keadilan dan asas demokrasi. Demikian juga kita bicara Omnibus Law. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari awal aja Mas. Dari awal, dari slide-nya Pak Jokowi. Ya, next. Sebelumnya Mas, jangan kenceng-kenceng. Ya, ya. Kita kembali sebelum masuk Omnibus Law lagi, sedikit sebagai latar belakang bahwa di dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden kita 16 Agustus 2019 kemarin, istilah Omnibus Law itu baru dipopulerkan. Tujuannya Bapak Presiden mengamanahkan untuk penggunaan Omnibus Law ini adalah tiga hal itu yang perlu dicermati. Yang pertama adalah regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dengan lainnya harus dipangkas. Kemudian regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir, regulasi harus melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara kita. Ini adalah amanah Bapak Presiden kita. Oleh karena itu, karena kita bersama dan Bapak Presiden itu menyadari bahwa regulasi di Indonesia saat ini itu sedang berpenyakit, maka amanah inilah yang mendasari untuk lahirnya Omnibus Law itu. Next. Kalau kita berbicara, lanjut. Kalau kita berbicara, jangan kenceng-kenceng Mas, satu-satu Mas. Kalau kita berbicara penyakit regulasi, itu seringkali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian mendengar bahwa regulasi itu kondisinya terjadi hiperregulasi, terjadi disharmoni regulasi, terjadi multi interpretasi, terjadi tidak efektif, bahkan terjadi kemungkinan regulasi itu berpotensi menimbulkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu diharapkan kita bisa melahirkan suatu regulasi yang ideal,
Yang ideal yang seperti apa? Seperti yang ada di sebelah kanan, yaitu regulasi itu bisa simple, regulasi itu bisa harmonis, jelas, lugas, efektif, efisien, dan utamanya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Ya, lanjut Mas. Halo. Ya. Masalah regulasi ini sebenarnya tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena dampak dari masalah regulasi itu seringkali menimbulkan hal-hal yang merugikan, antara lain ketidakpastian hukum, inefisiensi, dan seterusnya. Ini kondisi dampak dari regulasi. Lanjut. Lanjut. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, pada pemerintahan Bapak Jokowi ini mengamanahkan yang namanya reformasi regulasi. Reformasi regulasi ini mengandung makna 3 hal pokok. Yang pertama adalah penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi. 3 hal pokok inilah maka langkah konkret yang dilakukan pemerintah, terutama terhadap unsur yang pertama, yaitu penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan atau melahirkan Omnibus Law. Ya, tadi teman-teman sudah sedikit paham bahwa yang namanya Omnibus Law itu adalah merupakan suatu metode. Sehingga tadi sudah disinggung sama Pak Ses bahwa karena Omnibus Law itu hanya metode, maka konsep Omnibus Law ini bisa dilakukan terhadap undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah itu antara lain bisa PP, Perpres, bahkan sampai ke daerah yang namanya Perda atau Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut Omnibus Law yang sedang dikerjakan oleh pemerintah pusat, maka daerah pun harus sudah mulai siap-siap perda-perda mana tadi yang disinggung oleh Pak Ses yang perlu disiapkan. Kalau perlu penyusunan perda yang akan disiapkan itu juga bisa dibuat dalam konsep Omnibus Law juga. Karena Omnibus Law itu tujuan utamanya adalah melakukan simplifikasi regulasi. Sehingga regulasi itu bisa menjadi sederhana, simple. Itu yang penting. Kemudian lanjut. Lanjut. Ya, ini adalah model Omnibus Law dari sekian banyak undang-undang, kemudian disimplifikasi menjadi satu undang-undang. Sebagai contoh, Omnibus Law Cipta Kerja itu melakukan simplifikasi terhadap 79 undang-undang. Jadi RUU Cipta Kerja itu melakukan simplifikasi terhadap 79 undang-undang. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau 79 undang-undang itu harus direvisi satu persatu, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tahu bersama secara data statistik, setiap tahun pemerintah bersama DPR melahirkan undang-undang kurang lebih 8. Sehingga kalau 79 kita harus melakukan revisi kurang lebih berapa? 10 tahun. Ini kan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu melalui metode Omnibus Law ini kita bisa lebih memangkas waktu untuk simplifikasi regulasi itu. Lanjut. Lanjut ya. Omnibus Law ini tadi sudah saya jelaskan pada teman-teman, karena berasal dari common law system, maka di negara-negara, beberapa negara belahan dunia sudah banyak yang memanfaatkan metode ini.
Antara lain di sini ada Amerika Serikat. Lanjut karena waktunya terbatas. Jerman, lanjut lagi, ada Kanada, ada India, ada beberapa negara-negara di Eropa yang sudah menggunakan Omnibus Law. Belum mas, balik. Di Indonesia pun sebenarnya Omnibus Law ini juga pernah dilakukan dalam level undang-undang, tapi karena waktu itu belum populer istilah Omnibus Law, maka hanya dikatakan sebagai simplifikasi regulasi saja. Sebagai contoh adalah terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Di dalam undang-undang tersebut sudah menyederhanakan beberapa undang-undang yang ada di dalam slide. Undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan, perbankan, pasar modal, dan sebagainya. Ini sudah pernah kita lakukan. Bahkan yang populer yang Bapak Ibu sekalian sering dengar, di tingkat peraturan pemerintah pernah dilakukan konsep Omnibus Law ini di dalam PP, yaitu PP tentang Online Single Submission atau OSS. PP OSS itu menyederhanakan dari beberapa PP yang ada. Nah, kondisi itulah yang saya katakan tadi, Omnibus Law itu hanya konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa diterapkan dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan itu sendiri, sampai pada tingkat daerah. Lanjut. Ya, manfaat. Ya, stop dulu tadi. Nah, lanjut. Lanjut lagi mas. Halo. Ya, stop mas. Kurang satu, naik satu. Sebelumnya. Stop. Ya. Di sini di dalam PowerPoint tertera adalah proses legislasi nasional atau sering disingkat dengan prolegnas. Bapak Ibu sekalian, kenapa prolegnas ini saya tampilkan? Karena tadi saya mengatakan bahwa Omnibus Law itu hanyalah merupakan suatu metode, sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangannya itu tetap mengacu pada ketentuan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, atau sering dikenal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019. Itu adalah undang-undang tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ini dipedomani sampai dengan pembuatan perda itu juga berpedoman pada Undang-Undang 12 Tahun 2011. Bapak Ibu sekalian, sehingga Omnibus Law ini pun tetap harus melalui mekanisme prolegnas. Jadi bukan sekonyong-konyong muncul dengan sendirinya. Omnibus Law ini tetap harus melalui program legislasi nasional. Konsekuensinya apa? Kalau harus melalui prolegnas, konsekuensinya sebelum dimasukkan di dalam prolegnas prioritas, maka syarat teknis dan syarat substantifnya harus terpenuhi. Syarat teknis dan syarat substantifnya apa? Antara lain yang utama adalah ada naskah akademis. Kemudian yang kedua ada draft rancangan undang-undangnya. Dan ini Omnibus Law ini, khususnya Omnibus Law Cipta Kerja itu, atau semua yang sudah masuk prolegnas prioritas, semuanya sudah lengkap dengan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang. Sehingga kalau banyak pihak yang mempertanyakan apakah sudah ada kajian naskah akademiknya dan draft rancangan undang-undangnya, sudah lengkap semua. Oleh karena itu sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati,
Di dalam prolegnas prioritas tahun 2020 ada sebenarnya tidak hanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja saja, namun dari sisi pemerintah itu mengajukan ada 4 Omnibus Law yang ada di dalam prolegnas prioritas 2020. Dari 4 Omnibus Law itu 2 itu sangat diprioritaskan, yaitu terkait Omnibus Law tentang Cipta Kerja dan Omnibus Law tentang kebijakan dan fasilitas perpajakan. Jadi yang sangat diprioritaskan ada 2 lagi Omnibus Law yang ada di prolegnas apa? Yaitu yang pertama adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, dan satu lagi RUU tentang Keamanan Laut. Jadi sebenarnya pemerintah itu membuat konsep Omnibus Law di dalam prolegnas prioritas 2020 itu ada 4, tapi yang paling utama ada 2. Lanjut. Ya, ini adalah Omnibus Law terkait fasilitas perpajakan. Ini saya mohon maaf karena mungkin tulisannya terlalu kecil sehingga dari belakang kurang terbaca. Ada beberapa substansi pokok, ada di situ relaksasi sanksi, ada relaksasi mengenai pajak dan yang lain. Ini semuanya ada, nanti soft copy bisa di copy atau bisa diminta dari panitia. Lanjut. Ya, ini adalah bagian terkait pokok-pokok RUU Cipta Kerja. Dari 11 klaster yang ada dari RUU Cipta Kerja, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Sesmenko, sebenarnya itu melakukan simplifikasi terhadap 79 undang-undang, yang mana dari 79 itu di breakdown di dalam 374 pasal. Namun dari 374 pasal itu pasal yang terdampak cukup banyak. Pasal yang terdampak itu ada 1244 pasal. Itu pasal yang terdampak. Tapi pasal yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja sementara waktu di dalam konsep itu ada 374. Lanjut. Ya, saya rasa mungkin ini hal yang pokok. Jadi sudah intinya bahwa Omnibus Law itu sendiri adalah bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Itu adalah merupakan suatu metode saja di dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu proses penyusunannya tetap harus tunduk pada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu di level undang-undang sampai dengan level perda. Jadi itu sebetulnya bukan hal yang asing, itu hanya metode penyusunan peraturan perundang-undangan agar lebih simple. Ini yang penting, karena selama ini banyak negara asing mengatakan bahwa Indonesia adalah negara undang-undang, negara dengan undang-undang yang bagaikan hutan belantara. Oleh karena itu, ke depan sistem atau konsep Omnibus Law ini sangat ideal di dalam kita bersama merancang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya rasa demikian, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang dan kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini.
Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.